Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermakna, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Al-Quran Surah Tahrim ayat ke-8. Para pemirsa Tribuners, As-Shaimun Was-Shaimat dimanapun berada, alhamdulillah, menjelang berbuka puasa di sore hari ini, dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang sejatinya bahwa kita juga harus memperbanyak kebaikan, menambah amal ibadah, dan tentu kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang berkelanjutan, dan kebaikan itu berdampak baik bagi diri kita secara pribadi, bagi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara ini. Alangkah sangat mulianya bulan suci Ramadan ini, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menata kehidupan kita, menata hati, menata pikiran, dan kita mampu mengendalikan diri untuk menjadi manusia sejati, manusia paripurna. Itulah yang disebut dengan pribadi takwa. Tribuners yang kami muliakan, bulan suci Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momentum yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Kita berusaha bagaimana kita mampu mensucikan kembali diri kita secara lahir dan batin. Tentu kita sangat menyadari bahwa kita pernah berbuat kesalahan, kekeliruan, bahkan berbuat dosa. Tetapi Nabi SAW juga pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu siapa saja mereka pasti punya dosa dan kesalahan. Dan dosa kesalahan itu adalah bagaikan debu-debu hitam yang mengotori hati kita. Tetapi sebaik-baik mereka yang bersalah dan berdosa adalah mereka yang segera bertaubat. Mereka kembali memilih jalannya Allah. Mereka berada di jalan yang benar. Dan mereka harus siap meninggalkan taghut. Ini ada jalannya taghut. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258, ada jalan yang disebut dengan jalannya taghut. Inilah jalannya setan yang membawa manusia kepada kesesatan, kebatilan, dan kemungkaran. Mari kita berniat dengan penuh azam, penuh kesadaran untuk kembali kita menata dan memperbaiki kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Maidah ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih." Siapa saja yang bertaubat setelah dia berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah akan memberikan pengampunan kepadanya selagi orang yang berdosa itu wa aslaha, dia mau memperbaiki dirinya. Tazkiyatun nafs, mensucikan diri dalam konsep Al-Quran, dan kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan ini. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita menyadari kembali akan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini sebagai bulan
yang disebut dengan bulan taubat, yaitu bulan memperbaiki diri kita. Baik itu dosa kita kepada Allah maupun dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Nafs ini bisa diambil pemahaman. Yang pertama, nafs itu adalah akal. Tentu lewat madrasah Ramadan yang kita jalani ini, bagaimana kita mampu menata kembali kecerdasan intelektualitas. Kita menjadi orang yang berpikir positif, menghindari negative thinking terhadap orang lain. Dan kita berusaha meningkatkan kecerdasan kita, tidak sekedar cerdas secara intelektualitas, tapi kita juga cerdas secara hati nurani, dan cerdas secara paripurna. Itu yang disebut dengan ulul albab dalam Al-Quran. Tazkiyatun nafs itu yang pertama tadi adalah kita berusaha membersihkan akal pikiran kita dan menjaga akal kita dari pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif, dan kita berusaha mencerdaskan akal dan intelektualitas kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini kita hidup bersama Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu sangat banyak sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, tazkiyatun nafs itu juga adalah bagaimana kita mampu membersihkan hati kita, tasfiyatul qalb, dari segala penyakit-penyakit hati. Karena sesungguhnya Nabi pernah bersabda, innal abda idza aznaba zamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang hamba itu kalau dia berbuat dosa, maka dosa itu bagaikan titik hitam pada hatinya. Jadi kalau hati ibarat cermin, kertas putih, maka dosa itu adalah noda hitamnya. Tapi kalau yang berdosa itu dia memohon ampunan, dia perbaiki dosa-dosanya, maka cermin itu akan bersih kembali. Noda hitam itu akan sirna dari hati manusia. Tazkiyatun nafs yang kedua itu adalah bersihkan hati kita. Karena banyak sekali penyakit-penyakit hati seperti kesombongan yang harus kita ganti dengan sifat tawadu, rendah hati, dan tidak pantas kita memiliki kesombongan. Karena apapun yang melekat pada diri kita hari ini, jabatan, pangkat, kekuasaan, investasi, harta benda, sesungguhnya semua itu merupakan amanah dan juga anugerah yang tidak boleh dikhianati dan disalahgunakan. Maka kesombongan juga adalah bagian daripada penyakit hati yang harus kita bersihkan lewat Ramadan. Tumbuhkan sifat tawadu, rendah hati, membangun sifat simpati kepada sesama manusia, bahkan kepada alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, membangun kembali nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah, kemudian kita juga harus menghindari apa yang disebut dengan hawa nafsu yang membawa manusia kepada kejahatan. Maka tazkiyatun nafs itu juga adalah dimaknai dengan jihad, perang melawan hawa nafsu yang tentu sangat berbahaya. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, afdalul jihadi ayyujahada rajulu nafsahu wa hawahu. Bahwa perang yang paling berat, dan ini adalah perang yang paling utama, itu adalah ketika seseorang bisa menundukkan dan mengalahkan hawa nafsu jahat yang berada di dalam dirinya, dan segala keinginan syahwat yang membawa dia kepada hedonisme, dan segala kebatilan, kemungkaran bisa dia kendalikan dan bisa dia perangi, maka itu adalah bahagian daripada tazkiyatun nafs. Bapak Ibu, as-shaimun was-shaimat, tribuners yang kami muliakan, intinya mari kita jadikan Ramadan yang penuh dengan pengampunan sebagai momentum untuk kembali memperbaiki diri kita. Rumusnya sederhana sekali. Jamu jati kendi. Jagalah mulut
daripada perkataan, dusta, kata-kata yang membawa kepada kerugian, apalagi menyebarkan hoaks, fitnah, provokasi, jamu. Dan jaga makan tidak berlebihan. Jati, kita jaga hati, bersihkan dari segala penyakit hati. Dan kendi, kendalikan diri kita. Sehingga kalau jamu jati kendi itu kita amalkan di bulan Ramadan, sebenarnya kita sedang melakukan tazkiyatun nafs. Kita sedang berusaha membersihkan diri kita dari segala noda-noda hitam yang selama ini telah menjadi debu yang melekat di dalam hati kita. Semoga dengan segala kesungguhan kita beramal ibadah yang didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh berharap semoga amal kita diterima dan penuh harap semoga dosa kita diampuni, insya Allah dengan tazkiyatun nafs kita akan sampai nanti kepada tingkat takwa, dan itulah yang disebut nantinya dengan Idul Fitri, manusia baru yang kembali kepada fitrahnya dan dia hidup dengan lembaran-lembaran baru dan membangun peradaban yang baru di tengah kehidupannya, di tengah masyarakat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.